Halo semuanya, welcome back to Mirai Aset Sekuritas Indonesia YouTube channel. Di episode Kamu Beli Saham Apa? Hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Roger selaku Head of Investment Information dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Welcome Pak Roger. Halo Alia. Hai Pak. Duh Pak, gimana nih Pak? Kita lihat nih IHSG kembali menembus ke angka 4.000. Bahkan kemarin signifikan penurunan terjadi sampai 5%. Walaupun pagi ini tadi kita lihat mulai sedikit ada rebound nih Pak, 1%. Tapi kan penting nih ya Pak ya untuk kita mereview dan meriset trading plan kita. Boleh nggak Bapak ceritain sebenarnya apa sih yang bikin kejadian IHSG sampai turun dalam ini? Angka psikologis 5.000 tembus ya? Iya, turun ke bawah banget nih Pak. Jadi ada dua isu besar yang sekarang kita hadapi. Yang pertama, sejak awal September itu udah ada sinyal-sinyal bahwa Indonesia akan kena resesi. Oke. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 2 Indonesia itu terkontraksi minus 5,32%. Oke. Dan Ibu Sri Mulyani juga akan memprediksi bahwa kuartal 3 itu pertumbuhan ekonomi kita tuh cuma 0 sampai minus 2. Artinya kita punya peluang mengalami resesi karena dua kuartal berturut-turut kita minus. Sudah minus ya. Betul. Dan kemudian isu yang kedua yang baru aja nih terjadi ini hari Rabu, Gubernur Jakarta Bapak Anies itu mengumumkan PSBB penuh. Oke. Prediksi kami second PSBB ya Pak. Betul. Ya? Oke. Jadi prediksi kami dengan pemberlakuan PSBB penuh ini pasti ada sektor-sektor yang akan kena dampak. Oke, sektor apa aja nih Pak kira-kira? Kita pasti mengamati sektor yang paling kena dampaknya itu perbankan, banking. Oh, banking. Itu banking itu kayak Mandiri, BRI, BNI. Oke. Kemudian kita juga melihat bahwa hal ini juga akan berdampak negatif buat sektor retail. Oke. ACES, LPPF. Oke. Kemudian juga sektor jalan tol, jasa marga. Ya, saya lihat turun dalam tuh jasa Betul. marga ya. Dari level 4.000-an sekarang udah 3.000 something. Yes. Kemudian juga otomotif Astra kemarin juga auto reject bawah hampir 7%. 7% ya. Oke. Tapi di satu sisi ada juga yang tidak terlalu berpengaruh. Oh, contohnya apa aja nih Pak? Yang sudah pasti konsumer. Kebutuhan sehari-hari nggak mungkin berhenti kan? Yes. Gitu. Di situ ada Indofood, ICBP, Unilever. Oke. Kemudian juga farmasi Mas. Kalbe Farma itu juga tidak terlalu pengaruh. Kemudian ada menara telco, itu ada tower, sarana menara bersama. Kemudian ada TB yang berhubungan dengan internet dan data sih ya. Betul, gitu. Dan juga ada pertambangan logam, CPO. Nah, kita suka menyebutnya itu Coronasm. Tema corona, itu sahabatnya corona nih ceritanya. Jadi dengan adanya COVID, malah mereka ini bisa diuntungkan. Gitu. Oke, jadi ada ya saham-saham yang menjadi tim corona ya. Nah, tadi kita udah bahas tim corona. Nah, gimana nih posisi asing yang sampai sekarang ini masih banyak melakukan net sell? Tapi ada nggak sih sebenarnya sektor-sektor tertentu yang menjadi fokus asing untuk mengakumulasi Pak di saat market seperti ini? Sebetulnya kemarin 4 hari berturut-turut, Senin sampai Kamis itu asing sell terus. Oke. Senin itu 786 miliar, kemudian Selasa sell lagi 286 miliar, dan kita tahu sebelumnya juga di bulan Agustus itu juga udah sell juga gitu. Ya? Dan totalnya itu sampai dengan hari Kamis itu 2,4 triliun seminggu ini. Dalam seminggu ini asing keluar, betul. 2,4. Dan saham-saham yang jadi sasaran jualan asing itu BBCA. Bank Sentral Asia itu 760 miliar di sell oleh asing, net sell ya. Kemudian BBRI 472 miliar. Oh, justru saham-saham besar nih ya yang saham-saham besar, banking, dan mayoritas itu banking. Mandiri juga jadi sasaran, BNI juga jadi sasaran. Kemudian Telkom, Astra, Unilever juga jadi sasaran. Justru malah big cap dan blue chips nih ya Pak. Betul. Ya? Nah itu kan tadi saham-saham yang melemah dan yang di net sell oleh asing nih. Betul. Di tengah pelemahan IHSG ini masih ada nggak sih saham-saham yang masih melanjutkan penguatannya? Kalau tadi udah sell-nya asing ya, kalau buy-nya asing itu nggak ada yang terlalu signifikan. Kita melihat cuma ada 2 yang signifikan yang dibeli sama asing. Itu yang pertama, tower, sarana menara bersama, itu Nusantara. Itu net buy asing itu 114 miliar. Kita tahu kinerja 2020-nya tower itu impresif. Oh gitu Pak. Impresif. Bahkan beberapa analis juga memprediksi
tower di 1.400, ada yang 1.300. Sekarang artinya posisi tower di mana? 1.015. 1.015. Diskon. Jadi masih ada potensial 30 sampai 40% ya. Kemudian yang signifikan juga 36 miliar net buy asing itu di Medco Energi Internasional. Minyak itu baru saja melakukan hajatan right issue. Baru right issue. Tapi nanti right-nya diperdagangkan mulai 14 besok ya. Selama seminggu. Jadi artinya ini masih menjadi perhatian juga nih karena ada agenda right issue. Baik. Medco ada saham-saham apa lagi nih Pak? Sebetulnya saya melihat ada 3 jenis saham nih yang justru menguat pada saat IHSG melemah. Itu ada 3. Yang pertama saham-saham yang baru IPO. Saham-saham baru IPO biasanya itu on fire gitu. Dan saya mencatat di sini ada Soho Global Health, itu IPO-nya 1820, kemudian dia saat ini udah 3.530. Udah hampir 100% hampir ya Pak 100%. Ya? Kemudian ada Puri Global Sukses. Itu juga properti, ini sektor properti itu IPO-nya di Agustus 170. Sekarang harganya udah bergerak minggu ini 220 ke 354. 70%. Iya, kalau dari IPO 100%, tapi minggu ini 70%. Dalam seminggu ini 70% ya. Kemudian yang 7 September listing, Senin, itu KMDS, BBSI, SCNP, itu sudah up 50% semua. Seminggu. Jadi masih ada tren upward ya Pak ya? Untuk investor retail lokal nih ya. Lalu? Dan yang terakhir kemarin ROCK, Rockfield Property Indonesia sama Homi, Grand House Mulia, itu listingnya 10 September langsung ARA. Auto rejection atas 24,7%. Wow, nice ya Pak ya. Saham-saham IPO biasanya jadi favorit. Jadi tetap perhatikan saham-saham apa nih yang kiranya akan IPO di kedepannya juga nggak apa-apa ya Pak ya. Kemudian yang kedua, jenis saham yang justru naik pada saat pelemahan IHSG itu saham-saham yang masih punya aksi korporasi. Gitu. Nah, saya melihat kemarin minggu ini ada J-Sky, Sky Energi Indonesia, itu dia akan melakukan right issue. Nanti akan ada persetujuan tanggal 24 September. Nah, sahamnya itu dari 110 itu ke 173 kemarin, selama seminggu. 60%. Gitu, pada saat susah cari profit, saham J-Sky malah meroket 60%. Kemudian sebetulnya ada lagi yang sedang melakukan aksi korporasi, itu Medco sama Aset Indonesia, itu anak perusahaannya Astra. Namun pergerakannya nggak semenarik istimewa ini ya J-Sky. Nah, kemudian yang ketiga itu saham-saham lapis 3. Biasanya kalau IHSG terjun bebas ke bawah, saham-saham lapis 3 suka manggung. Jadi primadona nih. Betul. Ya, contohnya kayak Pollux Property Indonesia, kemudian ada Pure, Trinitan Metals dan Mineral, kemudian ada Deal, Dewata Freight International. Pokoknya masih ada kesempatan untuk cuan ya. Even lagi crash market kemarin. Nah, kalau dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia sendiri ini gimana nih Pak? Nah, kalau di investor Mirai, kalau saya lihat teman-teman investor Mirai ini jeli-jeli matanya gitu. Jadi beberapa saham lapis atas yang sudah terkoreksi banyak itu jadi sasaran pembelian investor Mirai. Jadi diakumulasi gitu. Karena kita tahu bahwa saham-saham lapis 1 itu kalau terkoreksi cukup dalam biasanya time to buy. Dan itu ada contohnya BBRI, kemudian BBCA, BBNI. BRI udah turun 16,75% dari puncak harga tertingginya. Kemudian BCA 11,9% minus. Kemudian BBNI juga minus 13,7%. Ada Mandiri, ada Astra, Semen Gresik, BBTN. Nah, itu semua saham-saham yang dikoleksi oleh teman-teman investor Mirai. Asing kan masih banyak net sell nih Pak untuk sektor perbankan nih ya. Kira-kira performance sektor ini dalam waktu dekat gimana nih Pak? Kalau di perbankan itu data terakhir yang kami peroleh itu masalah pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit di Juli yang terakhir itu masih bisa tumbuh 1,5%, lebih membaik daripada bulan Juni. Namun kenapa saham-saham perbankan jadi sasaran jualnya asing? Karena satu yang kita khawatirkan NPL. Dengan adanya COVID, lonjakannya masih cukup tinggi, kita melihat NPL saham-saham perbankan ini bahkan menjadi lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Kemudian kita tahu bahwa kuartal 2 kemarin laba saham-saham perbankan itu turun. Bahkan sekelas BCA, BRI, Mandiri itu juga turun, baik secara kuartal maupun secara year on year. Kemudian kita lihat bahwa sebenarnya
2020 itu BI nggak terlalu optimis sama pertumbuhan kredit sepanjang 2020 nanti gitu. Jadi paling pertumbuhan kredit akan ada di level 3-4% dibandingkan sama tahun lalu masih di atas 6%. Jadi artinya akan lebih, ya? Jadi akan lebih buruk dibanding tahun lalu. Walaupun pemerintah sebetulnya udah ngasih stimulus nih, BUMN dikasih stimulus, BUMD dikasih stimulus, kemudian ada bunga murah supaya UMKM itu bisa mendapatkan kredit dengan cicilan yang murah gitu. Tapi tetap aja selama COVID ini masih tinggi, kita melihat masih ada ancaman NPL buat saham-saham perbankan. Kalau untuk market ke depannya nih Pak, kira-kira ada nggak sih hal-hal atau news bahkan informasi yang sebaiknya kita fokuskan? Kita udah masuk di akhir kuartal 3 2020. Nah kemudian kita juga masih melihat isu-isu news-news yang sangat diperhatikan sama market saat ini. Tentu saja kita perlu tahu yang pertama prediksi mengenai resesi. Resesi nanti diumumkannya mungkin nanti di awal November gitu. Tapi pasti menjelang September ini mungkin analis-analis ekonom semua udah memprediksi apakah kita masuk ke resesi apa enggak. Kemudian yang kedua tentu data COVID-19 ini datanya tetap menjadi perhatian kita. Apakah terus melonjak atau sudah mulai melandai turun gitu. Kalau udah melandai turun kan artinya udah positif buat ekonomi kita ya, artinya ke depan juga mulai bagus. Kemudian kita juga masih melihat data-data ekonomi awal bulan. Nanti di awal Oktober data manufaktur, inflasi gitu dan lainnya. Kemudian jangan lupa di kuartal 3 pertengahan Oktober rilis laporan keuangan kuartal 3 ya. Itu yang jadi favoritnya investor-investor. Kemudian yang keempat juga aksi korporasi, itu jangan lupa. Jadi sekarang ini lagi banyak aksi korporasi, baik itu right issue, stock split, Sido akan stock split, hari ini KUM, Senin udah mulai dengan angka baru. Kemudian RUPS, pengumuman dividen, Hexindo Adi Perkasa juga, itu biasanya ngasih dividen besar, itu tanggal 18 September. Kemudian JSky, tanggal 24 September, ketok palu, right issue, disetujui apa enggak. Medco udah right issue, minggu depan sudah mulai diperdagangkan right-nya. Jadi artinya aksi korporasi perusahaan-perusahaan ini masih banyak dan masih bisa diperhatikan. Oke Pak, sebagai pertanyaan penutup nih Pak, dengan pelemahan IHSG yang cukup dalam ini, sebaiknya kita sebagai trader ataupun investor nih mau ngambil langkah apa nih? Apakah agresif buy atau investing lagi atau bagaimana nih? Kalau dalam investasi saham, itu kan ada investor yang trader, nyari profit harian, jangka pendek. Kemudian juga ada investor yang buy and hold. Pada saat momen-momen seperti ini adalah momen untuk buy para investing value. Mereka beli, kemudian mereka keep, gitu, karena harga cukup terdiskon. Kemudian satu lagi, pada saat momen seperti ini, itu perlu money management. Money management dalam arti gini, kemarin mungkin yang udah beli dalam porsi banyak, begitu IHSG crash sampai 5%, mungkin bingung ngambil langkah apa gitu ya. Yang ada berpikiran untuk stop loss, cut loss, jual, panik gitu. Justru teman-teman investor yang money manajemennya kuat, cashnya masih ada betul, ya, amunisi pelurunya masih banyak gitu. Justru bagi dia ini momentum yang ditunggu-tunggu gitu. Momentum yang ditunggu-tunggu karena apa? Karena kita belajar lah dari PSBB yang pertama Maret. Astra turun ke 3.300, BRI turun ke 2.200. Masa iya kita mau stop loss gitu? Kan kita tahu bahwa PSBB ini kan pasti ada akhirnya. COVID ini pun pasti ada akhirnya kan. Artinya apa? Kalau kita berpikiran jangka panjang, karena memang investasi saham itu kan sebetulnya idealnya memang jangka panjang. Bahwa ini sebetulnya momen untuk melakukan buy. Tapi kembali lagi money manajemennya diatur gitu. Artinya apa? Bahwa kalau ada berita negatif, tentunya kita mesti beli saham-saham yang berfundamental bagus, kemudian pada harga yang murah. Betul. Jadi sebetulnya kita mesti ngelakuin apa? Ambil opportunity lah. Kita buy saham-saham yang fundamentalnya bagus, terutama lapis-lapis atas yang sudah terdiskon banyak. Terus kita keep ya Pak ya, kita tunggu sampai time to sell. Nah, akhirnya hari ini kan terbukti kan, kepanikan yang kemarin teman-teman investor jual justru hari ini berbalik rebound gitu. Karena apa? Karena ada berita juga tadi pagi bahwa ternyata PSBB yang diterapkan Pak Anies sebetulnya nggak sepenuhnya mematikan dunia usaha gitu, ya kan? Jadi nggak semua dunia usaha tuh udah tutup terus kemudian bangkrut semua, enggak.
Oke. Nah, kalau berita-berita kayak gini, buat teman-teman pengen tahu updates, bisa dilihat di mana sih nih Pak Roger? Kita sebetulnya di HOTS itu udah ada menu news kita tuh udah ada up to date. Up to date. Betul. Ya. Kemudian kita juga punya website biasa di www.event.miraiasset.co.id. Saya ulangi, event.miraiasset.co.id. Itu lengkap banget sih lengkap ya Pak ya. Bisa dicek kalau memang teman-teman butuh informasi dan research yang detail ya. Betul. Terkait kondisi dan news. Makasih banyak ya Pak Roger atas insight-nya. Jadi kita ingat-ingat nih, yang pertama adalah kita tetap harus up to date dengan news dan information yang ada di media dan ada di bursa. Betul. Yang kedua, kita coba rebalance our portfolio. Dan yang ketiga, ini kita harus membenahi money management kita. Betul. Karena tetap aja cash is king ya Pak ya. Yep. Oke, kalau begitu saya Aliyah Natasha. Dan saya Roger. Kami pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Kamu Beli Saham Apa episode selanjutnya. Happy cuan!